kakak-kakak. Eh, kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh pengurus, oleh saya itu Keep Connected. Ya, saya izin untuk share screen, kakak-kakak dan rekan-rekan sekalian. Ya, tetap terhubung. Oke. Ketika saya mempersiapkan bahan ini, kakak-kakak dan rekan-rekan, saya teringat akan kedekatan saya dengan orang tua saya, gitu ya. Jadi ketika berbicara mengenai relasi yang begitu mesra, relasi yang begitu dalam, yang saya ingat adalah kedekatan saya dengan orang tua saya. Ada perbedaan jarak di antara kami. Saya ada di Palangkaraya, di Kalimantan, kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Sedangkan orang tua saya ada di Jakarta. Dan namun perbedaan jarak ini tidaklah membuat kami merasa jauh satu sama lain. Saya merasa hubungan saya dan orang tua saya begitu dekat. Saya memiliki perasaan bahwa meskipun kami begitu jauh dalam hal jarak, tapi saya merasa begitu dekat dengan orang tua saya. Selain teknologi, ya kakak-kakak dan teman-teman sekalian, dengan video call seperti ini, dengan telepon, saya merasa begitu dekat dengan orang tua saya karena ketika saya berbincang-bincang dengan orang tua saya merasa bebas mengutarakan apa yang menjadi pergumulan di dalam hati saya. Saya sebenarnya bukanlah orang yang terbuka, kakak-kakak dan teman-teman sekalian, tapi dengan orang tua saya begitu terbuka. Hal-hal yang tidak saya bicarakan dengan orang lain, saya dengan bebasnya dan saya dengan nyamannya bisa berbicara itu kepada orang tua saya. Kenapa saya dapat begitu dekat dengan orang tua saya? Satu hal yang saya renungkan adalah saya begitu percaya dengan orang tua saya. Saya percaya mereka mengasihi saya apa adanya. Itulah yang membuat saya begitu dekat dan saya yakin meskipun saya melakukan kesalahan ataupun mungkin pun saya melakukan kekeliruan, orang tua saya tetap mengasihi saya sebagai seorang anaknya. Demikian juga yang saya pikirkan, teman-teman dan kakak-kakak, ketika berbicara mengenai relasi dengan Tuhan. Salah satu kunci memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan, keep connected dengan Tuhan adalah satu sikap yang kita katakan percaya, kakak-kakak dan teman-teman. Percaya adalah salah satu kunci memiliki hubungan yang dekat dengan sahabat ataupun keluarga. Kita bisa memiliki hubungan yang dekat dengan sahabat kita karena kita percaya dengan sahabat kita. Saya rasa mustahil ketika kita bisa menumpahkan segala isi perasaan kita kepada sahabat kita ketika kita tidak percaya kita. Demikian juga dengan keluarga kita, seperti yang tadi saya sharingkan ya ke kakak-kakak dan teman-teman. Dan saya percaya begitu juga dengan Tuhan, kakak-kakak dan teman-teman. Salah satu kunci kita dapat memiliki hubungan yang dekat atau mesra dengan Tuhan apabila kita percaya dengan Tuhan. Kita percaya dengan janji-janji Tuhan yang betul-betul akan digenapi dan memang itu untuk kebaikan kita. Dia mengutarakan janji-janjinya melalui firman-Nya adalah untuk kebaikan kita. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dan kita bisa begitu dekat dengan Tuhan kalau kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya juga akan pribadinya. Bahwa pribadinya begitu mengasihi kita. Dia merancangkan hal-hal yang baik untuk kita. Maka itu kita bisa percaya kepadanya.
Kita percaya bahwa Dia tidak pernah ingkar dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya mau mengajak kakak-kakak dan teman-teman untuk melihat satu pribadi, seorang pemazmur yang juga memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dari Mazmur 73 ayat yang ke-23 sampai yang ke-28. Silakan kakak-kakak ataupun teman-teman sekalian yang memiliki Alkitab bisa membuka dari Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-23 sampai yang ke-28. Ataupun juga bisa dibuka melalui handphonenya. Atau saya pun juga sudah men-sharekan di screen ini ya, kakak-kakak dan teman-teman. Mazmur pasal ke-73 ayat yang ke-23 sampai yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kakak-kakak dan teman. Salah satu Mazmur yang menurut saya sangat indah dan menguatkan kita gitu ya ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Demikian firman Tuhan. Kalau kita lihat dan sedikit meringkas dari Mazmur pasal yang ke-73, kita melihat penulis dari Mazmur ini adalah Asaf, kakak-kakak dan teman-teman. Dan kalau kita lihat di ayat yang ketiga sampai yang keempat, kita melihat Asaf melihat orang-orang fasik begitu mujur. Melihat orang-orang fasik begitu memiliki hidup yang lebih baik kelihatannya dibandingkan dengan orang-orang percaya, kakak-kakak dan teman-teman. Dan kalau kita lihat kembali di ayat-ayat setelahnya, di ayat yang kedua dan di ayat yang ke-13, seperti iri dengan hidup orang-orang fasik. Dia mempertanyakan itu. Dan hampir saja ia terjatuh untuk mengikuti cara hidup mereka. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Seakan-akan Asaf seperti meragukan apa yang telah ia lakukan di dalam hidupnya dan seperti hampir tergoda untuk mau mengikuti cara hidup mereka. Dan kalau kita kembali melihat di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, kita melihat Asaf pun melihat bahwa kemujuran orang fasik itu hanyalah sementara. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, orang-orang fasik. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Asaf mendapatkan satu peneguhan. Asaf mendapatkan satu pengertian bahwa orang-orang fasik mungkin kelihatannya sekarang mujur-mujur saja. Mungkin kelihatannya baik-baik saja. Tetapi pada kesudahan hidupnya, mereka akan mengalami pengadilan Allah. Mereka akan mengalami satu kebinasaan. Dan setelah Asaf menyadari hal itu, ia pun menyadari, kalau kita lihat di ayat yang ke-23 sampai yang ke-28 secara sederhana, yang tadi kita sudah baca, ia menyadari bahwa dekat dengan Allah itu adalah hal yang terpenting dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan di ayat yang
ke-24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Asaf melihat bahwa nasihat Tuhan, kemuliaan yang Tuhan akan berikan di dalam diri Asaf itu lebih penting, lebih indah daripada apa yang didapatkan orang-orang fasik saat ini juga. Seperti itu ya. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu lebih indah. Persekutuan dengan Tuhan itu lebih indah dan itu lebih penting di dalam hidup. Sekilas dari Mazmur 73 seperti itu. Biarlah ini dapat menolong kita melihat secara garis besar, mudah-mudahan Mazmur 73. Dan kakak-kakak dan teman-teman, dekat dengan Allah adalah hal yang terpenting dalam hidup Asaf, seperti apa yang tadi kita sudah baca. Asaf menyadari bahwa berada dekat dengan Allah itu lebih indah daripada emas, permata, perak sekalipun. Satu kunci yang saya renungkan di dalam perikop ini, di dalam ayat ini, adalah ia begitu percaya. Asaf percaya bahwa itu lebih indah dibandingkan apapun juga. Pemeliharaan, tuntunan Allah, dan mengalami hadirat Allah itu lebih indah daripada apa yang ditawarkan dunia. Lebih indah daripada apa yang didapatkan fasik. Bersifat kekal dibandingkan apa yang didapatkan orang-orang fasik yang hanya bersifat sementara dan fana. Persekutuan dengan Allah, hadirat Allah yang begitu menguatkan, tuntunan Allah melalui firman-Nya, teguran-teguran, penyertaan Allah, pemeliharaan Allah di dalam hidupnya, itu lebih indah dibandingkan apapun juga. Dan Asaf menyadari hal itu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Ia percaya bahwa Tuhan Allah lah yang dapat diandalkan dan itu melebihi semuanya. Ia percaya akan hal itu. Dan dengan percaya sepenuhnya, ia begitu menggantungkan hidupnya kepada Allah. Dan disitulah kakak-kakak dan teman-teman yang saya rasa satu kunci kita dapat tetap dekat dengan Tuhan. Kita percaya bahwa apapun di dunia ini tidak ada yang melebihi selain daripada Tuhan. Apapun yang ditawarkan dunia ini, keinginan-keinginan apapun yang ditawarkan di dalam dunia ini, tidak ada bandingannya dibandingkan kenikmatan kita bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang dipercaya oleh Asaf dan itulah yang mau kita percayai juga, kakak-kakak dan teman-teman. Mengalami hadiratnya yang menguatkan hari lepas hari, di mana begitu banyak pergumulan di dalam hidup. Itu adalah salah satu sukacita yang tidak dapat digambarkan. Dan di ayat yang ke-25, begitu indah menurut saya ketika saya merenungkan ayat ini. Asaf dapat dekat dengan Allah karena hatinya betul-betul percaya. Dan dikatakan di ayat yang ke-25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Dapatkah kita berbicara seperti itu, seperti Asaf, kakak-kakak dan teman-teman? Dalam dunia ini, dalam bumi ini, dalam hidup ini, selain engkau tidak ada yang kuingini. Saya rasa itu kata-kata itu dapat muncul ketika hati kita betul-betul percaya dan betul-betul yakin bahwa persekutuan dengan Allah itu lebih berharga daripada emas, perak sekali. Itulah yang membuat saya berpikir dan ketika saya renungkan, satu kunci kita dapat memiliki hubungan yang begitu mesra dengan Tuhan. Kita mau tetap connected, kita mau tetap terhubung dengan Allah karena
Inilah harta yang kita dapatkan sebagai orang percaya. Siapapun juga. Mau kakak-kakak sebagai dokter, kakak-kakak sebagai pengusaha, ketika hati kita betul-betul percaya bahwa hubungan dengan Allah itu lebih berharga apapun juga, kita pasti memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan. Ketika berbicara mengenai Mazmur, tentunya ada satu tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari Mazmur. Satu penulis yang begitu terkenal dalam Mazmur adalah Daud. Daud juga begitu merindukan Allah. Mazmur 63 ayat 1. Saya mohon kesediaan dari kakak-kakak dan rekan-rekan sekalian boleh menolong membacakan Mazmur 63 ayat 1. Kalau di Alkitab buku Mazmur 63 ayat 2. Boleh minta tolong salah satu kakak atau teman-teman sekalian. Mazmur 63 ayat 1. Mazmur 63 ayat, kalau di buku ayatnya yang kedua, kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya, terima kasih Kak Trisna yang barusan berulang tahun kemarin-kemarin. Makasih Kak. Iya, makasih. Ya, Mazmur 63 ayat 1 atau yang di buku Mazmur 63 ayat yang kedua, kakak-kakak, seperti yang Kak Trisna bacakan tadi ya. Jiwaku haus kepadamu. Daud, kakak-kakak dan teman-teman, dia begitu menggambarkan jiwanya begitu haus kepada Tuhan. Rindu kepada Tuhan. Dia menggambarkan dirinya seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Begitu ia begitu menginginkan persekutuan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup. Padahal kalau kita mencoba membayangkan sedikit, kurang dekat apa Daud dengan Tuhan. Dia begitu dekat dengan Tuhan, bahkan 1 Samuel 13 ayat yang ke-14, dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahan versi English Standard Version, Daud itu dikatakan a man after his own heart. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Kurang dekat apalagi Daud dengan Tuhan. Tapi hatinya begitu masih terus merindukan Tuhan. Begitu merindukan, begitu mengingini hadirat Tuhan ada dalam hidupnya. Ya begitu haus dekat dengan Tuhan. Allah adalah kebutuhan dalam diri Daud. Tanpa Allah, saya rasa Daud menggambarkan hidupnya tidak dapat hidup sama sekali. Dia begitu percaya Allah lah yang menjadi sumber kehidupan. Dan itulah kunci mengapa ia begitu dekat. Satu kesadaran, satu keyakinan yang kokoh. Meskipun mungkin dia hebat, dia raja, dia punya kuasa, tapi ada satu keyakinan dalam hatinya, dia betul-betul membutuhkan Allah. Dia mungkin memiliki istri, lebih dari satu bahkan. Tapi tidak ada yang dapat memuaskan Daud secara sejati selain daripada Allah. Dan ia yakin itu. Ia punya kuasa, ia punya emas, ia punya perak, ia punya harta, ia punya pasukan. Tapi tidak ada yang dapat memuaskan hatinya selain daripada Allah. Ada satu keyakinan yang kokoh. Asaf, Daud memiliki keyakinan yang kokoh. Ia betul-betul percaya, mereka betul-betul percaya hadirat Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang dapat menyegarkan hatinya, yang dapat menolong hidupnya di tengah pergumulan hidup ini. Itulah kunci bagaimana kita memiliki hubungan yang dekat
dengan Allah. Satu sikap, yaitu percaya. Dan kakak-kakak serta teman-teman sekalian, Yesus pun juga berkata bahwa Ia adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat yang ke-35 saya akan bacakan untuk kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ialah roti hidup. Ia mengenalkan dirinya pada murid-muridnya bahwa ia adalah roti hidup. Dan kepada kita juga. Ia adalah pribadi yang dapat membuat kita tidak lapar dan haus lagi. Dengan percaya bahwa betul-betul percaya Yesus adalah roti hidup, kita mau senantiasa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena itulah yang dapat mengisi kekosongan hati kita. Bukan dengan gadget, bukan dengan pekerjaan, even pelayanan. Bahkan pelayanan sekalipun tidak dapat mengisi kekosongan hati kita. Hanya persekutuan dengan Yesus yang dapat membawa sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Dan saya betul-betul percaya hal itu. Tidak ada apapun juga yang dapat mengisi kekosongan hati kita. Yang dapat memberikan kepuasan sejati selain daripada Yesus sang roti hidup itu. Dan pemahaman Yesus adalah roti hidup yang dapat betul-betul memuaskan kita, itu bukan hanya tahu saja, tapi betul-betul percaya. Tidak hanya dalam wawasan saja, oh Yohanes 6 ayat 35 seperti ini katanya. Tapi kita harus betul-betul percaya bahwa Yesus adalah roti hidup yang dapat memuaskan kita. Itulah kunci kita memiliki hubungan. Kita akan terus mengejar hadirat Allah. Yakobus mengatakan ketika kita dekat dengan Allah, Tuhan pun dekat dengan kita. Kita mau terus hidup dekat dengan Tuhan. Mau memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan. Karena itulah yang dapat memuaskan hidup kita. Karena kita percaya hal tersebut. Jadi bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang mesra? Saya rasa kita harus dengan satu sikap, yaitu percaya. Pribadinya, percaya janji-janjinya, percaya kata-katanya. Bahwa ialah yang dapat betul-betul memuaskan hidup kita. Bahwa tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu lebih berharga daripada apapun. Dan bukan hanya sekadar tahu, bukan hanya sekadar wawasan saja, kakak-kakak dan teman-teman. Kedekatan dengan Tuhan bukan hanya sekadar memiliki pengetahuan yang banyak. Kesalahan yang sering dialami adalah menganggap ketika kita memiliki banyak pengetahuan, kita dianggap dekat dengan Allah. Mau dia itu adalah mahasiswa sekolah tinggi teologi, mau dia adalah hamba Tuhan dalam hal profesi seperti itu, ketika pemahaman firman Tuhan hanya sekadar wawasan saja, itu belum tentu membuat dia dekat dengan Allah. Sejarah menyatakan orang-orang yang memiliki kedekatan tidaklah ditentukan dengan pengetahuan yang ia miliki. Tentunya orang-orang pada abad pertama, kakak-kakak dan teman-teman, tidaklah memiliki akses sumber pengetahuan yang melimpah seperti yang kita alami saat ini. Mereka, orang-orang Kristen mula-mula itu, mungkin tidaklah ada webinar-webinar seperti yang kita lalui saat ini, yang mengisi pemahaman kita yang begitu banyak. Tetapi keyakinan dan kepercayaan mereka lah, keyakinan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang dapat memuaskan hidup mereka lah. Yang saya rasa, saya yakin, itulah yang menolong mereka tetap dekat dengan Tuhan. Bukan dengan pengetahuan saja. Tentunya pengetahuan betul, harus ada. Tapi itu bukanlah kunci kita dapat dekat dengan Tuhan.
Pemahaman akan Allah yang benar sangat penting. Tapi pemahaman tanpa rasa percaya itu sia-sia belaka. Saat ini begitu banyak artikel-artikel, khotbah-khotbah, buku-buku teologis, bahkan Perkantas punya literatur yang menerbitkan buku-buku yang bagus untuk pertumbuhan. Jurnal-jurnal ilmiah yang dapat membuat kita memiliki pengetahuan yang begitu banyak tentang Allah. Kita dapat dekat dengan mesra kepada Tuhan. Karena memiliki wawasan yang banyak tidaklah sama dengan percaya. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Saya mau membacakan lagi untuk kakak-kakak dan teman-teman. Yesus menegur orang-orang Farisi yang saat itu adalah orang-orang yang begitu terpandang, pandai akan firman Tuhan. Tapi Yesus menegur di situ. Ayat 39 dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Memiliki wawasan yang banyak bukanlah jaminan mereka datang kepada Yesus. Satu teguran juga buat kita ya, orang-orang Perkantas yang biasanya dikenal sebagai orang-orang yang memiliki dasar yang begitu kuat gitu ya. Hobinya adalah baca buku. Tapi wawasan dan pengetahuan itu tidaklah menjamin kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apakah kita betul-betul percaya, itu yang menjadi pertanyaan. Tentunya tanpa sikap percaya, wawasan dapat membawa kita pada kesombongan, bukan kedekatan dengan Allah. Saya ingat ketika saya masih di Jakarta, saya orang Jakarta, kakak-kakak dan teman-teman, dan waktu itu saya ikut persekutuan alumni. Waktu itu pembicaranya adalah Bapak Mangapul Sagala, mungkin kakak-kakak dan teman-teman pernah mendengar nama itu. Jadi Pak Mangapul menanyakan kepada kami peserta, buat apa kalian datang ke pembinaan ini? Salah satu orang menjawab, biar saya semakin mengerti pemahaman akan malaikat, Pak Mangapul, seperti itu. Karena waktu itu kami membahas tentang doktrin tentang malaikat, pembinaan tentang pemahaman akan malaikat. Tapi Pak Mangapul dengan tegas berkata, kalau kamu datang hanya untuk tahu saja, hanya untuk ngerti saja, kamu hanya memuaskan wawasanmu saja dan memuaskan pikiranmu saja. Harusnya kalian datang ke sini adalah agar kalian boleh semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kalian. Pemahaman-pemahaman yang kita pelajari harusnya membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan bukan hanya sekadar memuaskan intelektualitas kita. Ketika Pak Mangapul berbicara seperti itu, saya sangat tertegur karena saya memiliki motivasi yang sama dengan orang yang menjawab itu. Saya pengen tahu gitu pemahaman tentang malaikat saat itu karena jarang dibahas ya di gereja-gereja. Tapi ketika Pak Mangapul bilang harusnya pemahaman-pemahaman seperti ini itu dapat menolong kalian semakin mengasihi Tuhan, itu begitu menampar hati saya. Jadi wawasan, pengetahuan, intelektualitas bukanlah jaminan kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tapi wawasan, pengetahuan yang diiringi dengan sikap percaya dan penuh pengharapan agar kita semakin mengasihi Allah, dapat menolong kita semakin dekat dengan Allah. Kedekatan dengan Tuhan juga bukan ditentukan dengan pengalaman emosional. Ada usaha menciptakan kondisi-kondisi yang dapat membuat kita merasa dekat. Misalnya dengan menciptakan suasana yang begitu misterius. Kita dapat merasakan Allah yang begitu agung, Allah yang begitu tinggi, seperti itu. Atau mungkin
menciptakan suasana-suasana yang dapat membuat kita begitu dekat dengan Allah melalui lagu-lagu kontemporer dan sebagainya. Tapi lagi-lagi tanpa percaya tidaklah bisa hal-hal tersebut membuat kita dekat dengan Allah. Mungkin kita merasakan satu pengalaman emosional, kita merasa begitu dekat dengan Allah. Tapi itu hanyalah pengalaman yang bersifat semu ataupun sementara saja. Saya pun tidak melarang gitu ya, maksudnya penggunaan lampu gitu ya, ataupun lagu-lagu seperti itu yang dapat membuat kita semakin merasa dekat dengan Allah, tidak apa-apa gitu ya. Karena saya pun juga kalau misalnya saya berdoa gitu ya, ataupun mungkin membaca Alkitab, saya pun juga sering kali menggunakan instrumen-instrumen gitu ya untuk dapat menolong saya semakin in touch dengan apa yang saya baca. Saya menggunakan lilin dan sebagainya, itu satu praktek yang baik saja, baik-baik saja menurut saya. Tapi itu bukan kunci. Itu bukanlah penciptaan suasana seperti itu tidaklah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Liturgi-liturgi tertentu itu bukanlah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi sikap percaya kita dengan Tuhan, itulah yang dapat membuat kita dekat dengan Tuhan. Satu ilustrasi gitu ya, kakak-kakak dan teman-teman, misalnya seorang pasangan suami istri gitu ya, candle night dinner atau pergi ke tempat makan yang begitu romantis seperti itu yang membuat mungkin mengalami pengalaman emosional yang dapat mendekatkan mereka. Tapi ketika suami istri itu tidak memiliki rasa percaya satu sama lain, percuma suasana seperti itu. Kita akan membuat mereka dekat. Yang membuat mereka dekat satu sama lain adalah sikap saling percaya satu sama lain. Jadi suasana-suasana seperti itu memang dapat menolong kita gitu ya. Menciptakan kondisi suasana itu bukanlah kunci. Tapi kunci utama sekali lagi adalah sikap kita yang percaya kepada Allah. Itu yang dapat membuat kita dekat dengan Allah. Sungguh-sungguh menginginkan Allah dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa relasi dengan Allah lebih penting daripada kenikmatan yang ditawarkan dunia. Itulah yang ditunjukkan Asaf di Mazmur 73 yang kita baca. Ia betul-betul menginginkan Allah, ayat 25. Karena ia percaya bahwa Allah lebih indah, lebih mulia, lebih unggul daripada apapun yang ditawarkan oleh dunia. Itulah yang membuat ia connected, membuat ia tetap mesra dengan Tuhan. Meskipun ia juga ada dalam satu situasi, dalam satu kondisi di mana orang-orang fasik terlihat lebih mujur. Tapi itu dari dia, itu tidaklah membuat dia melepaskan hubungannya dengan Allah. Karena ia percaya hubungannya dengan Allah lebih berharga daripada apapun juga. Mungkin banyak sekali keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh dunia, tapi itu tidaklah lebih penting daripada keinginan selalu dekat dengan Allah. Dan sebagai penutup, kakak-kakak dan teman-teman, ada satu lagu dari buku lagu Perkantas yang juga mengambil dari Mazmur 73 ini. Yang berjudul Selain Tiada Yang Lain. Saya rindu kita bisa sama-sama mendengarkan, dan ini bisa menjadi satu komitmen di dalam hidup kita. Bahwa satu-satunya yang kita inginkan dalam hidup kita adalah Allah itu sendiri, dan itu adalah salah satu kunci, dan itu kunci awal menurut saya agar kita dapat boleh tetap connected dengan Allah, tetap memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan.
Selain Kau tiada yang tiada yang ingin di yang ingin di bumi sekalipun dagingku dan hatiku habis menyerah gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya. Di lirik lagu ini begitu indah menurut saya karena dikatakan selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Begitu banyak keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi seperti Asaf, kakak-kakak dan teman-teman. Biarlah sebagai orang percaya kita percaya betul bahwa relasi dengan Allah itu melebihi daripada apapun juga. Sudahkah Allah menjadi yang kita ingini dalam kehidupan kita? Biarlah itu boleh menjadi satu refleksi di dalam hati kita masing-masing secara pribadi. Apa yang menjadi keinginan dalam hati kita? Apakah sebagai orang percaya kita masih mengingini harta ataupun ketenaran, popularitas, ataupun apapun itu? Ingatlah kakak-kakak dan teman-teman, tidak salah memiliki harta betul, karena itu pun juga dapat menolong pekerjaan Tuhan. Tapi biarlah yang kita betul-betul ingini dalam hati kita itu adalah Allah. Itulah yang dapat membuat kita tetap connected, tetap rindu untuk datang kepada Allah, menikmati hadiratnya yang dapat menguatkan kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi hari lepas hari. Kita mau percaya bahwa Allah adalah kebutuhan utama di dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, mengingatkan kita untuk tetap terhubung dengan Allah melalui persekutuan dengannya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, renungan hari ini dapat menolong kita untuk boleh memiliki hubungan yang tetap mesra dengan Allah, karena kita memiliki kepercayaan kepada Allah bahwa Ialah kebutuhan kita, sehingga kita mengingini hadir hari lepas hari, detik lepas detik di dalam kehidupan kita. Amin.